Kalau Sally nggak bisa ngasih kebahagiaan di dunia ini, Sally harus kasih kebahagiaan untuk emak sama mbak di akhirat nanti. Kalau Sally nggak bisa ngasih sesuatu yang Sally mau kasih ke emak sama mbak di dunia ini, Sally mau kasih di akhirat nanti. Teman-teman berpikir hal yang sama nggak sih? Sally mau ajak teman-teman untuk yuk kita berbagi fokus. Kita nggak cuma mikirin gimana cara kita berbakti sama orang tua di dunia ini, tapi gimana cara kita berbakti sama orang tua di surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapin terima kasih udah mampir ke channel YouTube Sally, udah nonton video Sally, dan jangan lupa ya teman-teman nonton video Sally-nya sampai habis, dan semoga ada kebaikan atau manfaat yang bisa teman-teman ambil dari video Sally. Jadi Sally nggak ngambil waktu teman-teman, atau teman-teman nggak nonton video Sally secara sia-sia. Amin ya rabbal alamin. By the way, Sally mau nyapa dulu para jomblo-jomblo. Hai kakak-kakakku yang masih jomblo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. By the way, gimana nih statusnya udah ada kemajuan belum? Atau sudah menemukankah kriteria atau si dia yang menjadi kriteria yang untuk menemani kehidupan kita kehidupan kakak-kakak? Udah ketemu belum orangnya? Atau sampai saat ini belum ketemu, jadi masih stuck jomblo di situ-situ aja ya, kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kasihan banget sih teman-teman. Sedih Sally juga sedih, karena sama aja sebenarnya, Sally juga kayak gitu. Masih stuck di situ-situ aja. Ya Allah, nggak apa-apa ya teman-teman, tetap bahagia, tetap happy, karena jomblo itu bukan berarti orang yang sedih atau orang yang menyedihkan, enggak sama sekali. Oke, kembali lagi bahwa kita ada jojoba, jomblo bahagia. By the way teman-teman, bahas tentang jomblo. Sekarang kita berpikir, kenapa sih kita sampai saat ini masih jomblo? Oh, mungkin karena Allah itu ngasih kita kesempatan untuk fokus dulu ngebahagiain orang-orang yang berada di sekitar kita, ngebahagiain kedua orang tua, ngebahagiain kakak beradik, ngebahagiain keluarga, ya enggak sih? Kan gini, kalau teman-teman yang udah punya pasangan, otomatis fokusnya udah terbagi dong. Jadi, oh gue harus bahagiain dia, aku harus bahagiain dia gitu kan, dia yang aku cinta. Nah, untuk teman-teman yang sekarang masih jomblo, sama-sama Sally, mungkin Allah mau teman-teman itu kita untuk lebih berfokus, yuk kita bahagiain dulu orang-orang yang ada sekitar kita, yuk kita bahagiain dulu kedua orang tua kita, yuk kita ingat-ingat dulu tuh tujuan kita itu apa sih. Dulu, kalau Sally pribadi, ini Sally mau cerita sama teman-teman, mungkin cerita kita sama ya. Kalau Sally pribadi, dulu waktu Sally sekolah dasar, SMP, dan sampai SMK, Sally kalau ditanya, Sally cita-citanya apa? Pasti yang ada dalam pikiran Sally dan jawaban Sally adalah Sally mau bahagiain kedua orang tua Sally. Sama gak sih sama teman-teman? Sally rasa banyak yang sama-sama Sally, karena dulu pun teman-teman Sally pun rata-rata jawabannya itu, salah satunya pasti mau bahagiain kedua orang tua. Nah teman-teman, kalau sama, yuk kita flashback, yuk kita ingat-ingat sampai sekarang, sampai umur kita yang sekarang, kita udah bahagiain kedua orang tua kita belum sih? Hal yang dulu kita cita-citakan untuk berbakti dengan mereka, udah belum sih kita lakuin? Kita udah bisa belum sih teman-teman bahagiain kedua orang tua kita? Sedih kan? Rasanya tuh mellow gitu kalau bahas itu. Jadi kalau saya ingat-ingat gimana dulu susahnya Sally pribadi manggil orang tua itu emak sama mbak, gimana dulu susahnya emak sama mbak untuk nyekolahin Sally, untuk dengan biaya sekolah yang nggak kecil, nggak mudah juga dicari. Emak sama mbak meres keringet untuk sekolahin Sally, untuk nyari biaya sekolah Sally. Dan saat itu cita-cita Sally adalah mau balas budi sama kedua orang tua, mau berbakti sama emak sama mbak, mau bahagiain mereka. Dan kalau Sally ingat-ingat sampai sekarang, Sally suka bertanya-tanya sih sama diri sendiri, apa sih yang udah Sally lakuin? Udah bisa belum sih Sally bahagiain mereka? Apa sih yang udah kita lakukan untuk membahagiakan mereka? Susah ternyata teman-teman. Ternyata dulu yang kita bayangin, oh abis sekolah Sally mau kerja, terus
Sally mencari duit yang banyak supaya Sally bisa kasih apa aja yang mak bak mau. Apa aja yang mak bak mau beli, Sally bisa beliin. Yang mak bak mau, Sally bisa kasih. Dulu Sally berpikir segampang itu. Cari uang itu semudah itu. Tapi ternyata setelah kita masuk dunia kerja, ternyata nggak semudah itu ya teman-teman. Jadi Sally beberapa tahun belakangan ini suka berpikir ulang, Sally sebenarnya tuh mau bahagiain kedua orang tua itu yang seperti apa sih gitu, dan mau bahagia yang sampai mana gitu kan. Dan Sally kan sering dengar ceramah ustadz atau ustazah yang selalu berulang-ulang mereka katakan kalau dunia ini itu cuma sementara, kalau setelah dunia itu ada akhirat, setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat yang jauh lebih abadi. Maksudnya dunia ini kan cuma sebentar, akhirat itu selamanya. Jadi Sally tuh jadi keinget dan jadi berpikir, oh iya, selama ini kebahagiaan yang Sally cari itu kebahagiaan apa, kebahagiaan yang gimana. Sally itu mau bahagiain orang tua itu bahagia yang kayak mana, yang yang di mana. Selama ini Sally rasa Sally terlalu berfokus untuk nyari kebahagiaan dunia. Sally lupa kalau ternyata setelah dunia ini ada akhirat yang apakah itu masih dipertanyakan, apakah kita akan bahagia ataukah kita akan bersedih di kehidupan kita selanjutnya. Jadi Sally mulai flashback, oh iya, nanti Sally dan kedua orang tua Sally dan keluarga Sally itu akan pasti, bukan mungkin tapi pasti akan masuk ke kehidupan setelah dunia, itu kehidupan akhirat. Sally mulai berpikir bekal apa ya yang Sally udah siapin untuk kehidupan selanjutnya. Jadi untuk dunia yang susah banget Sally kejar, susah banget Sally cari, susah banget untuk Sally dapatkan, karena yang kita tahu ya, dunia ini kan menurut Allah kecil banget dibandingin sama akhirat. Dunia itu ibarat setetes air di lautan, akhirat itu lautan dan dunia itu hanya setetes airnya. Jadi nggak ada apa-apanya. Dunia yang sekecil itu diperebutkan oleh berjuta-juta manusia yang ada di bumi. Sedangkan akhirat yang seluas itu jarang banget orang yang berebutan untuk mendapatkannya. Jadi sebenarnya Sally mulai berpikir, oh ternyata peluang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu lebih banyak daripada di dunia. Bukan berarti kita nggak mikirin dunia, oh itu harus dong, kan kita sekarang masih hidup di dunia, jadi kita masih harus berusaha, tapi fokus kita sekarang harus dibagi. Jadi Sally mulai sadar untuk hal itu. Sally selama ini berpikir untuk mau bahagiain emak sama mbak, mau beliin emak sama mbak ini, mau beliin emak sama mbak itu, emang ya kecil-kecilan sih sudah terwujud, tapi kalau yang besar sih belum, karena ternyata nggak semudah itu. Tapi Sally mulai berpikir, gimana sih cara Sally berbakti yang benar sama orang tua, gimana cara Sally berbakti sama emak sama mbak itu yang benar gitu. Nah Sally berpikir, oh sepertinya Sally harus, kalau Sally nggak bisa ngasih kebahagiaan di dunia ini, Sally harus kasih kebahagiaan untuk emak sama mbak di akhirat nanti. Kalau Sally nggak bisa ngasih sesuatu yang Sally mau kasih ke emak sama mbak di dunia ini, Sally mau kasih di akhirat nanti. Teman-teman berpikir hal yang sama nggak sih? Sally mau ajak teman-teman untuk yuk kita berbagi fokus. Kita nggak cuma mikirin gimana cara kita berbakti sama orang tua di dunia ini, tapi gimana cara kita berbakti sama orang tua di surga nanti, di akhirat nanti. Oh Sally pede banget masuk surga, emang udah apa yang udah dilakukan? Nah itu dia, Sally juga selalu berpikir berulang-ulang, kenapa sih Sally pede banget untuk bercita-cita masuk surga, untuk bawa kedua orang tua ke surga. Emang apa yang udah Sally lakuin selama ini? Itu teman-teman yang bikin kadang-kadang Sally itu sedih gitu dengan hal itu. Sally berpikir, oh iya, selama ini Sally udah ngelakuin apa sih? Udah apa yang Sally lakuin untuk tabungan di akhirat nanti, untuk bisa bahagiain emak sama mbak di akhirat nanti, untuk bisa ngangkat derajat emak sama mbak di akhirat nanti. Sally bangga banget sama teman-teman yang setiap hari doain orang tua minimal 5 kali sehari semalam. Itu pasti setelah sholat ya, karena kan sholat wajib kita kan 5 waktu. Nah Sally bangga banget sama teman-teman yang setiap hari sehari semalam itu udah doain orang tua itu 5 waktu. Selesai sholat selalu doain orang tua, Allahumma firli zunubi wali walidayya warahmuna kama rabbayani shaghira. Masya Allah, itu salah satu bakti kita sama orang tua itu adalah itu.
Jadi minimal banget adalah kita doain orang tua kita itu sehari semalam itu 5 kali, 5 waktu sesuai sholat wajib. Itu minimal ya teman-teman. Maksimalnya itu adalah setiap waktu, setiap ingat didoain, setiap ingat didoain, setiap ingat didoain. Dan balik lagi, yuk kita berpikir untuk gimana sih cara bahagiain kedua orang tua kita. Kalau dunia ini susah banget kita kejar, kenapa kita nggak coba ngejar untuk akhirat? Karena menurut yang saya tahu dan saya baca, katanya dunia itu semakin kita kejar, dia semakin lari jauh dari kita. Tapi kalau kita balik membelakangi dunia itu yang ngejar kita. Jadi maksudnya berbalik itu apa? Maksudnya yuk kita kejar akhirat, dunia itu akan ngikutin kita, katanya seperti itu. Jadi beberapa waktu terakhir saya coba untuk berpikir, oh iya, emak sama bak bukan cuma butuh kebahagiaan di dunia ini, emak sama bak juga nanti butuh kebahagiaan di kehidupan setelah dunia ini bareng Sally. Dan apa yang bisa Sally lakuin untuk mempersiapkan itu semua. Jadi Sally mulai, kayaknya Sally harus ngelakuin ibadah ini, saya harus ngelakuin ini, dan Sally mau teman-teman ngelakuin hal yang sama, yang mungkin teman-teman berpikir gimana sih cara ngebahagiain kedua orang tua dan apa sih yang udah kita lakuin. Yuk kita coba dikit-dikit untuk nabung kebahagiaan setelah dunia ini, nabung kebahagiaan di akhirat nanti untuk emak sama mbak, untuk ayah sama ibunya teman-teman. Dan gimana sih caranya? Awalnya Sally juga berpikir gimana caranya, dan ternyata dikit-dikit sih kita juga nggak bisa berubah sedrastis itu, tapi dikit-dikit kita bisa kok teman-teman. Kayak balik lagi untuk memperbaiki sholat kita, karena katanya apa yang kita lakukan, kalau kita tujuan kita adalah kita doanya untuk kedua orang tua, dan kedua orang tua kita itu akan mendapat pahalanya. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin kebaikan apapun, kayak contohnya kita sedekah, misalnya kita ngeluarin duit kecilnya 5.000, kita sedekah 5.000 ke orang, ke jalan atau kemanapun, kita niatin untuk, ya Allah, Sally sedekah untuk emak sama mbak, semoga emak sama mbak mendapatkan pahalanya. Dan itu insya Allah kalau menurut ustadz atau ustazah yang saya dengar, itu mereka akan mendapatkan pahalanya juga. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, itu mereka akan mendapat pahalanya juga teman-teman. Nah terus kita juga ngindarin dosa atau perbuatan yang gak baik. Contoh kecil banget, Sally mau ingatin sama teman-teman wanita khususnya yang belum berhijab, yang belum berjilbab, yang Sally baca, yang Sally tahu, untuk rambut kita yang terlihat sama orang-orang yang bukan mahram kita, itu dosanya juga ke orang tua kita, khususnya ke ayah kita. Ya ampun, tega gak sih orang tua kita yang selama ini membesarkan kita dengan susah payah, menyayangi kita, terus nanti di akhirat ketarik ke neraka, itu karena egoisnya kita yang gak mau pakai hijab, karena kita yang takut terlihat jelek pakai hijab, atau kita yang berpikir, aku belum baik makanya aku belum mau berhijab, aku nunggu aku baik dulu makanya aku mau berhijab. Enggak gitu teman-teman. Hijab itu wajib untuk kita yang baik maupun kita yang belum baik, itu wajib. Allah yang nyuruh kita untuk berhijab, dan kalau kita nggak mau, orang tua kita yang akan kena dosanya. Tega nggak sih kita bikin ayah kita ketarik ke neraka karena kita egoisnya kita yang nggak mau berhijab, karena alasan-alasan kita yang kita benarkan padahal itu bukan alasan. Tega nggak sih teman-teman? Dan mulai sekarang yuk kita lakuin kebaikan-kebaikan yang itu bisa membawa kedua orang tua ke yang ngangkat derajat ke yang lebih baik di akhirat nanti. Jadi saya itu mau berbagi sama teman-teman apa yang saya pikirkan selama ini, siapa tahu pikiran kita sama. Kalau ternyata ngebahagiain kedua orang tua itu nggak cuma fokus untuk dunia, tapi juga fokus untuk akhirat juga, kehidupan setelah dunia. Jadi sekarang kita perbaiki hal-hal ibadah-ibadah kita, terus kita tujukan untuk, ya Allah, semoga apapun ibadah yang kita lakukan, orang tua kita mendapatkan kebaikannya, dan semoga apapun dosa yang kita lakukan, Allah ampuni hingga orang tua kita tidak akan mendapat dosanya.
semoga kita bisa mencapai cita-cita kita ya teman-teman, untuk bahagiain kedua orang tua, untuk mengangkat derajat mereka di dunia ini maupun di akhirat nanti. By the way, yang Sally omongin barusan adalah itu pikiran Sally dan gak harus sama pikiran teman-teman. Jadi Sally minta maaf kalau ada kata-kata Sally yang salah atau gak sependapat sama teman-teman. Sally mohon maaf. Semoga video Sally ini bermanfaat, sharing Sally ini bermanfaat. Sally sama sekali bukan mau sok tahu, tapi mau berbagi apa yang saya pikirkan. Siapa tahu teman-teman juga berpikiran hal yang sama. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama untuk menabung hal-hal yang baik untuk kehidupan kita selanjutnya bersama kedua orang tua kita, ya kan teman-teman. Jadi semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe YouTube Sally, dan boleh share, siapa tahu video Sally juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan teman-teman boleh komen selanjutnya Sally mau bikinin video tentang apa. Dan terima kasih udah nonton. Semoga kita bisa lebih baik lagi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.